buatan Belanda. Ya mohon maaf ya, agak aneh kalau Ken Arok ini disebut buatan Belanda. Kenapa? Karena Ken Arok ini kan ceritanya rakyat jelata. Ya memang bapaknya dewa, Batara Brahma. Tapi ibunya ini kan petani, rakyat jelata. Kemudian dia dengan perjuangannya menggalang kekuatan berhasil menggulingkan pemerintah Daha. Nah kalau Belanda mengarang cerita Ken Arok itu kan secara nggak langsung itu memberi motivasi kepada rakyat Indonesia untuk menggalang kekuatan menggulingkan pemerintah kolonial. Akan saya anehnya di situ, buat apa Belanda mengarang cerita rakyat jelata menggalang kekuatan menggulingkan penguasa? Itu kan sama saja memotivasi rakyat Jawa untuk menggulingkan kolonial itu. Kemudian kita lanjut, sudah habis kayaknya ini. Nah, sudah habis slide-nya. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan ya. Jadi kelicikan dalam kekuasaan kita, saya hanya fokus di Ken Arok saja. Nanti mungkin Gus Makin yang lebih senior dari saya bisa memberikan penjelasan yang lebih luas ya, yang lebih luas. Saya karena kita dibatasi waktu ini, dibatasi oleh waktu, jadi saya hanya menyampaikan yang seputar Ken Arok saja. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada Pak Wibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Pak Heri Purwanto. Terima kasih banyak dan sangat menarik. Dan memang mengapa fokus Ken Arok, karena dalam pengalaman kami di Bedah Pararaton bersama arkeolog sejarawan Pak Dwi Cahyano, memang benar ya Pak Heri ya, 50% Pararaton itu isinya memang tentang Ken Arok. Jadi Pararaton itu punya judul lain, Katuturani Ken Arok ya. Oh, jadi ya. Di bagian awal itu judulnya disebut Katuturani Ken Arok, sedangkan di bagian akhir judulnya disebut Pararaton. Ya, baik. Terima kasih banyak, dan buku ini sangat-sangat memberi tambahan pencerahan kepada kita semua dengan adanya bonus tadi. Terima kasih tentang raja-raja sebelum Singasari juga disebutkan, dan detail-detail setiap dari kutipan serat itu kemudian ada pembahasan. Dan juga saya melihat cukup menarik ini, bahwa contohnya di halaman 124 Mas Pak Heri Purwanto juga menyampaikan tentang istilah rajasa yang menarik ini. Itu memiliki memiliki pengaruh-pengaruh dari sifat rajas dan sebagainya. Jadi ada tidak hanya tentang peristiwa, tapi juga tentang hal-hal yang sifatnya psikologis begitu ya. Keilmuan dari kearifan kuno gitu, termasuk dari agama dan spiritualitas yang ini. Baik, terima kasih. Dapat salam Pak Heri Purwanto, Pak Salahuddin GH dari istri saya ya. Dan terima kasih untuk Pak Heri Purwanto atas kami sebetulnya tidak berpikir bahwa ternyata panjenengan menyelipkan ucapan terima kasih karena Bu Nuril Kertopati mengirimkan buku itu ya, Pararaton tadi ya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Itu sangat bermanfaat untuk sebagai pembanding saya dalam menerjemahkan. Ya. Baik. Patmo Puspito. Patmo Puspito. Ini taman siswa ya Pak Heri ya? Taman siswa, itu taman siswa. Kalau yang Erpitono itu Batara. Baik. Ini memang buku yang kami pakai untuk kajian Bedah Pararaton selama ini, dan sekali lagi sangat bersyukur dan berbangga bahwa muncul buku karangan Pak Heri Purwanto yang semakin melengkapi dan memberikan detail-detail tafsir begitu ya. Semoga dalam pertemuan ini nanti, apalagi nanti ada Gus Makinuddin Samin setelah ini, itu kita akan bisa menjadi satu komunitas yang semakin menghargai Poro Ratu. Pararaton itu kan Poro Ratu. Jadi semakin menghargai, jadi bisa melihat sisi positif dari para ratu kita lebih banyak daripada terjebak pada hal-hal yang sifatnya negatif thinking begitu terhadap ratu kita.
no one's perfect, tidak yang sempurna. Tapi ini, terima kasih, ini memberi semangat sekali. Pak Edi Purwanto, nanti kita akan follow dengan dialog bersama dengan teman-teman. Sekarang kita nyuwun kepada Gus Makinuddin Samin untuk menjadi pemateri berikutnya, dan beliau ini adalah penulis novel sejarah serta juga menulis tentang Singosari, Majapahit ya, termasuk khususnya Ronggolawe dan sebagainya. Nah, ini juga disebut di dalam Pararaton. Kita suwun kepada Gus Makinuddin, monggo Gus untuk bisa memberikan materinya. Baik, terima kasih Pak Widi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Edi Purwanto, Mas Vivi, Cak Salahuddin, Ibu Kiki dan kawan-kawan semuanya. Enaknya jadi kawan Pak Salahuddin itu jadi langganan membedah buku yang diterbitkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya dengan Pak Salahuddin ini berkawan sejak puluhan tahun yang lalu. Sejak kami sama-sama masih remaja dan nakal bersama di suatu tempat di Jawa Timur. Dan kemudian kita ketemu dan ternyata satu frekuensi. Yang membedakan setiap kami ketemu hanya sesuatu yang nangkep di kepala. Kalau Cak Salahuddin selalu pakai ikat kepala dan saya seringkali menggunakan peci. Tidak ingin menunjukkan apa-apa, ingin menunjukkan bahwa kita beragam saja sebenarnya. Jadi ada yang menyebut lupa, ada yang menyebut batu, itu biasa. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya hanya orang yang boleh dikatakan hanya user saja, orang yang menggunakan data sejarah yang ditulis oleh para ilmuwan, oleh para sarjana sejarah. Saya secara spesifik juga bukan ahli sejarah, karena belakang akademik saya bukan orang yang berasal dari disiplin sejarah. Nah, hanya karena minat terhadap sejarah dan minat itu tidak menjadi karya ilmiah, tapi menjadi novel. Novel ini adalah historical fiction, sejarah sebagai dongeng, sejarah sebagai fiksi. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Pak Edi Purwanto itu boleh disebut sebagai sejarah sebagai pengetahuan, historical science. Jadi saya menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Heri ini sesuatu yang sangat serius. Buku setebal 558 ini menunjukkan ketekunan yang luar biasa dari Pak Heri. Dari sebuah data sekunder dalam kajian sejarah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting pada saat dikaji oleh Pak Heri secara akademik. Jadi kalau Pak Heri misalnya mau melanjutkan S3, buku Pararaton itu sudah menjadi basis untuk menulis disertasi. Ini udah keren lah, kira-kira begitu. Dan buku ini menjadi kaya data karena sumbernya bukan hanya dari tulisan-tulisan misalnya negara Kertagama, tapi yang paling penting adalah elaborasi dari para sarjana. Elaborasi para sarjana, kemudian yang paling powerful adalah legitimasi yang ditarik oleh Pak Heri melalui berbagai prasasti. Kayak tadi, membantah orang yang bukan Pararaton itu paling mudah adalah prasasti. Kalau bikinan Belanda, tidak mungkin ada Tohjaya, karena Tohjaya ternyata tidak ada di dalam negara Kertagama, ada di Pararaton. Tapi kita mendapat konfirmasi nama ini ternyata justru dari prasasti. Itu sebenarnya cukup powerful bantahan-bantahan yang sifatnya akademik seperti ini. Dan yang paling hebat adalah pada saat melacak lini masa, Pak Heri ini juga orang yang ringan tangan untuk melacak dengan horoskop. Jadi perbandingan waktu dengan menggunakan horoskop ini menurut saya luar biasa. Dan saya baru ketemu kajian ini, saya tidak ketemu kajian model kayak gini di Pak Slamet Mulyana misalnya, bahwa melacak lini masa itu dengan
Kemudian Pak Heri ini juga sangat rajin mengecek toponimi. Ini juga luar biasa. Sampai sedesa, kecamatan itu dilacak sampai. Dan itu keren. Perbandingan nama misalnya. Angrok itu siapa orang tuanya? Gajah Para, Girindra yang disamakan dengan Betara Guru, atau si Girinda, anak Kameswara, atau anaknya Brahma, anaknya Tunggal Untung, atau pejabat pemungut pajak. Itu dibandingkan luar biasa dalam buku ini. Jadi ada satu nama lagi yang menurut saya juga sangat keren, Prana Raja. Ini kan sebenarnya polemik Prana Raja itu bapaknya Ranggalawe atau bapaknya Nambi. Tapi Pak Heri membandingkan dengan prasasti yang cukup keren, Prana Raja Mapanji Balinda versi Mula Marurung, atau Prana Raja versi prasasti Sukamerta atau Adanada. Karena beda-beda akhirnya kan. Akhirnya kita baru tahu ini bahwa Prana Raja sendiri nama yang dalam kisah-kisah sejarah dipertukarkan dalam perdebatan akademik model Pak Slamet Mulyana dan beberapa ilmuwan yang lain, sarjana kita yang lain, terlalu lama pertukarkan nama Prana Raja. Tapi ternyata Prana Raja ini nama yang sama yang bisa kita lacak mulai dari prasasti Mula Marurung, prasasti Sukamerta maupun Adanada. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Heri juga menguliti dan berusaha untuk memisahkan antara dongeng yang dikonfirmasi oleh data sejarah, misalnya melalui prasasti, memisahkan dengan hagiografi.